Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinda Iza Al-Maghfirah, NIM 2018100060311111. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan dari masing-masing satu soal pada segmen 3, segmen 4, dan segmen 5. Baik, pada segmen 4, nomor 7 dan nomor 8 yang saling berkaitan. Di sini diketahui matriks ketetanggaan dari sebuah graf tidak berarah sebagai berikut. Nah, kemudian gambarlah dua graf yang isomorfik yang bersesuaian dengan matriks ketetanggaan di atas. Nah, pembahasan. Yang pertama, matriks ketetanggaan berikut memiliki 5 simpul, itu simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5. Kemudian di sini 0 di sini menyatakan bahwa tidak ada sisi yang menghubungkan simpul 1 dengan simpul 1 itu sendiri. Kemudian 1 di sini menyatakan bahwa ada satu sisi yang menghubungkan simpul 2 dan simpul 1. Baik, yang pertama kita membuat graf 1. Kita buat 5 simpul, itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sini tidak ada sisi yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 1 itu sendiri. Kemudian ada satu sisi yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 2, tidak ada sisi yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 3, tidak ada sisi yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 4, dan ada satu sisi yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 5. Seperti itu. Kemudian sini ada satu simpul yang menghubungkan simpul 2 dan simpul 1. Ada satu sisi yang menghubungkan simpul 2 dan simpul 3, simpul 2 dan simpul 4, simpul 2 dan simpul 5. Kemudian ada satu sisi yang menghubungkan simpul 3 dan simpul 2, simpul 3 dan simpul 3 itu sendiri yang membentuk loop, simpul 3 dan simpul 4. Kemudian ada satu sisi yang menghubungkan simpul 4 dan simpul 2, simpul 4 dan simpul 3, simpul 4 dan simpul 5. Kemudian ada satu sisi yang menghubungkan simpul 5 dan simpul 1, simpul 5 dan simpul 2, simpul 5 dan simpul 4. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat graf yang kedua. Kita buat 5 simpul dengan letak yang berbeda dari graf yang pertama. Seperti ini. Kemudian di sini terdapat satu sisi yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 2, simpul 1 dan simpul 5. Kemudian terdapat satu sisi yang menghubungkan simpul 2 dan simpul 1, simpul 2 dan simpul 3, simpul 2 dan simpul 4, simpul 2 dan simpul 5. Dan di sini terdapat satu sisi yang menghubungkan
simpul 3 dan simpul 2, simpul 3 dan simpul 3 itu sendiri sehingga membentuk loop, simpul 3 dan simpul 4. Selanjutnya, terdapat satu sisi yang menghubungkan simpul 4 dan simpul 2, simpul 4 dan simpul 3, simpul 4 dan simpul 5. Dan yang terakhir, terdapat satu sisi yang menghubungkan simpul 5 dan simpul 1, simpul 5 dan simpul 2, simpul 5 dan simpul 4. Nah, kemudian di sini kita akan membuktikan graf 1 dan graf 2 itu adalah dua graf yang isomorfik. Pertama, simpul 1, 2, 3, 4, 5 pada graf 1 itu berkoresponden dengan simpul 1, 2, 3, 4, dan 5 pada graf 2. Di sini pada graf 1 banyak simpul adalah 5 simpul. Pada graf 2 banyak simpul adalah 5 simpul. Kemudian kedua, sisi-sisi pada graf 1 itu beresponden dengan sisi-sisi pada graf 2. Dan yang ketiga, kita lihat pada simpul 1 pada graf 1 berderajat 2. Simpul 1 pada graf 2 berderajat 2. Kemudian simpul 2 pada graf 1 berderajat 4. Simpul 2 pada graf 2 berderajat 4. Simpul 3 pada graf 1 berderajat 3, di mana di sini terdapat satu loop. Kemudian simpul 3 pada graf 2 berderajat 3 dan juga terdapat satu loop. Kemudian simpul 4 pada graf 1 berderajat 3, simpul 4 pada graf 2 berderajat 3. Simpul 5 pada graf 1 berderajat 3, simpul 5 pada graf 2 berderajat 3. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa graf 1 dan graf 2 adalah dua graf yang isomorfik. Kemudian kita lanjut assignment 4, nomor 8. Gambarkan graf dengan 5 simpul yang memiliki lintasan Euler dan juga sirkuit Hamilton. Pembahasan yang pertama, kita buat 5 simpul seperti ini. Selanjutnya, di mana graf tersebut memiliki lintasan Euler. Nah, lintasan Euler adalah ini. Definisi lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, kemudian di sini juga terdapat teorema. Nah, teorema 8.4. Graf terhubung tak berarah G adalah graf semi-Euler atau memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat dua simpul berderajat ganjil. Kemudian di sini
kita buat dua simpul berderajat ganjil. Nah, kita lihat di sini. Dan 3 simpul lainnya berderajat genap. Nah, kita lihat di sini. Simpul ini memiliki derajat 3, simpul ini berderajat 3, simpul ini berderajat 4, simpul ini berderajat 4, dan simpul ini berderajat 4. Nah, kemudian kita akan buktikan graf berikut memiliki lintasan Euler. Pertama, berawal dari simpul ini, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat di sini berawal dan berakhir pada pada simpul yang berbeda. Kemudian lintasan berikut melalui setiap sisi pada graf berikut tepat 1 kali. Selanjutnya, graf berikut juga memiliki sirkuit Hamilton. Kita lihat. Sirkuit Hamilton. Nah, sirkuit Hamilton itu adalah lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat 1 kali, di mana lintasan tersebut kembali ke simpul asal yang membentuk lintasan tertutup atau sirkuit. Nah, di sini kita akan membuktikan graf berikut memiliki sirkuit Hamilton. Nah, berawal dari simpul ini, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Dan berakhir pada simpul ini juga. Nah, lintasan ini melalui setiap simpul tepat 1 kali dan kembali pada simpul asal. Kemudian di sini juga bisa lintasannya seperti ini. Nah, dari simpul ini 1, mohon maaf, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Selanjutnya segmen 5 nomor 2. Nah, ada 6 jenis zat kimia yang perlu disimpan di dalam sebuah gudang. Beberapa pasang dari zat tersebut tidak dapat disimpan di dalam ruangan yang sama karena campuran gasnya bersifat eksplosif atau mudah meledak. Nah, untuk zat yang semacam itu perlu dibangun ruang-ruang terpisah yang dilengkapi ventilasi dan penyedot udara keluar yang berlainan. Jika lebih banyak ruang yang dibutuhkan, berarti lebih banyak ongkos yang harus dikeluarkan. Karena itu, perlu diketahui berapa banyak minimum ruangan yang diperlukan untuk menyimpan sebuah zat kimia yang aman. Berikut ini adalah daftar pasangan zat kimia yang tidak dapat disimpan di dalam ruangan yang sama. Kemudian pertanyaannya, gambarkan graf yang menyatakan persoalan tersebut. Nah, jelaskan arti simpul dan sisi yang menghubungkan dua buah simpul. Kemudian pikirkan termasuk jenis manakah persoalan ini.
Kemudian tentukan jumlah minimum ruangan yang dibutuhkan untuk menyimpan semua zat kimia di atas. Langkah pertama, kita akan membuat graf yang menyatakan persoalan tersebut. Nah, tahap pertama, kita akan membuat simpul yang menyatakan zat kimia A, B, C, D, E, F, G. Nah, seperti ini. A, B, C, D, E, F, G. Selanjutnya, sini kita akan membuat sisi yang menghubungkan dua buah graf di mana menyatakan dua zat kimia yang tidak dapat disimpan bersama. Kita lihat pada tabel, zat kimia A tidak dapat disimpan bersama zat kimia B. Maka sini buat sisi yang menghubungkan simpul A dan simpul B. Kemudian zat kimia A tidak dapat disimpan bersama zat kimia D. Dan di sini maka di sini terdapat sisi yang menghubungkan simpul A dan simpul D. Zat kimia B tidak dapat disimpan bersama zat kimia A, D, E, F, dan G. Maka di sini terdapat sisi yang menghubungkan simpul B dan A, B dan D, B dan E, B dan F, B dan G. Selanjutnya, zat kimia C tidak dapat disimpan bersama zat kimia E dan G. Maka di sini terdapat sisi yang menghubungkan simpul C dan simpul E, simpul C dan simpul G. Tuh. Kemudian di sini terdapat zat kimia D yang tidak dapat disimpan bersama zat kimia A, F, dan B. Maka di sini terdapat sisi yang menghubungkan simpul D dan simpul A, simpul D dan simpul F, simpul D dan simpul B. Dan selanjutnya seperti itu. Kemudian selanjutnya simpul-simpul yang terhubung itu diberi warna yang berbeda. Seperti simpul A dan simpul B, simpul A dan simpul D, kemudian simpul B dan simpul D, simpul D dan simpul A, simpul D dan simpul B, seperti itu. Nah, maka di sini kita lihat di sini bahwa warna-warna yang memiliki warna yang berbeda itu menunjukkan bahwa kedua zat kimia tersebut tidak dapat disimpan dalam ruangan yang sama. Kemudian warna-warna yang, simpul yang memiliki warna yang sama itu menyatakan bahwa zat-zat kimia dapat disimpan, zat-zat kimia tersebut dapat disimpan pada ruangan yang sama. Nah, jenis persoalan berikut merupakan persoalan terkait pewarnaan graf. Kemudian, jumlah minimum ruangan yang dibutuhkan itu adalah 3 ruangan berdasarkan
warna, berdasarkan banyak warna, di mana, ruangan pertama itu terdapat zat kimia A, E, dan F, ruang kedua terdapat zat kimia B dan C, serta ruang ketiga terdapat, zat kimia D dan G, seperti itu. Sekian penjelasan yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.